Secara ideologi membahayakan negara, saya tidak akan kompromi. Saya nggak pusing kok, FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam. Mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya, maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwati, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipesan lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo Joni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. ST Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian
ada Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Mohon izin rekan-rekan, ya, tolong bergeser dulu. Saya minta tolong bergeser dulu, semuanya bergeser, ya, karena kita akan memberikan himbauan. Silakan bergeser dulu. Diamankan aja dulu, diamankan aja dulu nih kayak gini. Diamankan aja dulu, dibawa aja, diamankan aja nih. Dibawa aja, diamankan aja. Anak Karo, come on. Siap. Diamankan aja dulu. Saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Kira-kira jelas tidak?
Jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita berjuang.